والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz jamaah sekalian, melanjutkan kajian fikih tasawuf kitab Kasyifatus Sajjah. Kita masih membahas persoalan puasa yang menjadi persoalan terakhir di dalam kitab Kasyifatus Sajjah ini. Faslun fi bayani ma yajibu bihil kafaratu wa ma yuzkaru ma'aha. Pasal ini menerangkan mengenai apa yang wajib dibayarkan, dilakukan sebuah kafarat, dan bagaimana penjelasan tentang itu. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kafaratul uzma. Wajib bersama dengan dikodokkan puasa berupa kafarat yang paling besar. Wa ta'ziru, dan ta'zir, hukuman peringatan, alaman afsada saumahu, bagi orang yang rusak saumahu puasanya, fi Ramadhan, pada bulan Ramadan, yauman kamilan, satu hari penuh, bijima'in tamin, sebab jima, persetubuhan tamin yang sempurna, asimin, yang berbuat dosa, bihi, dengan jima, lisaumi, pada puasa. Pasal ini akan menerangkan apa saja yang bisa merusak puasa dan bagaimana hukumannya. Jadi yang pertama, orang itu wajib mengqadha puasa sekaligus wajib membayar kafarat bagi orang yang puasanya rusak sebab dia melakukan hubungan seksual, persetubuhan yang sempurna. Jima'in tamin itu yang persetubuhan yang sempurna, ia betul-betul bersetubuh, bukan dengan yang lain-lain. Asimin, yang dia berdosa. Yang berdosa itu maksudnya dia ini tidak dalam keadaan sakit, dia tidak dalam keadaan musafir. Siang-siang dia bersetubuh sama istrinya, maka dia wajib mengqadha puasa sekaligus membayar kafarat. Tapi kalau kemudian dia dalam keadaan bepergian atau dia dalam keadaan sakit, dia lagi sakit nih, sakit yang tertentu yang boleh dia tidak puasa, lalu kemudian lagi sakit-sakit dia melakukan persetubuhan sama istrinya bulan puasa, maka itu bukan termasuk asim. Dia wajib mengqadha tapi tidak bayar atau tidak dihukumi dengan bayar kafarat. Jadi yang dibayar kafarat ini adalah orang yang sehat, ada di rumahnya, tidak dalam bepergian, siang-siang suaminya bersetubuh sama istrinya, maka itu selain dia mengqadha, dia wajib membayar kafarat. Suaminya doang nih, istrinya mah enggak. Suaminya doang, istrinya enggak. Jadi ya, apa kafaratnya? Kafaratnya yang pertama, ikta muraqabatin mu'minatin, memerdekakan budak perempuan. Itu pertama. Kalau enggak ada budak perempuan dan tidak bisa, maka saumu sahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya 2 bulan nih, 2 bulan itu misalnya 60 hari, sudah 58 hari nih, lalu kemudian batal ini, ngulang lagi dari awal.
Jadi ini sama seperti orang riadoh. 2 bulan itu harus berturut-turut, itu. Kalau dia 59 hari tiba-tiba batal, nggak kuat ini, ngulang lagi dia itu. Itu kafarotnya itu bagi orang yang bersetubuh di siang hari di bulan puasa. Kalau nggak bisa juga, kalau nggak mampu itu memang karena dia pekerjaan dan juga tenaganya, maka dia harus membayar sedekah 60 orang miskin. Yang satu orang miskinnya sebanyak 1 mud. Itu kafarotnya. Jadi bukan sekedar mengkodok, puasanya ini wajib dikodok, tapi dia wajib membayar kafarot. Jadi berat itu. Berat orang bersetubuh itu di siang hari bulan Ramadan. Kalaupun dia udah kagak kuat, misalnya dia pergi aja ke Bandung. Bandung itu kan ada musafir. Nah di musafir dia batal itu, dia cuma wajib mengkodok, tidak wajib membayar kafarot. Iya kalau kuat sampai ke Bandungnya. Tapi kalau orang nggak ada alasan apa-apa, sakit enggak, bepergian enggak, lalu kemudian dia melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, maka wajib kodok sekaligus bayar kafarot. Ini aja udah ringan ini. Awal-awal puasa itu full 1 bulan nggak boleh hubungan suami istri. 1 bulan itu. Di awal-awal puasa Ramadan diwajibkan suami istri nggak boleh berhubungan 1 bulan penuh. Mau dari pokoknya 1 bulan penuh, siang malam pagi pokoknya sebulan penuh nggak boleh itu. Akhirnya sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Umar ngadep ke Rasul. Ya Rasul, ini benar ini, nggak boleh 1 bulan penuh ini kita berhubungan, kayaknya gak ada yang kuat dah. Maka turunlah ayat itu tuh, uhilla lakum lailatas siyamir rafas. Dah kalau begitu boleh malam hari kalian melakukan persetubuhan. Itu setelah dinego sama para sahabat. Kalau sahabat itu para Sayyidina Umar nggak nego ke Nabi, kira-kira sampai sekarang nih ada 1 bulan itu. Apalagi kalau nikahnya udah deket-deket Ramadan, udah bahaya sudah itu. Udah bahaya, berarti kan mesti pengantin baru gitu ya. Untungnya sahabat saat itu nego sama Nabi. Ketika nego sama Nabi turunlah ayat itu. Maka kemudian boleh dari maghrib sampai subuh boleh, tapi nanti dari subuh sampai maghrib nggak boleh. Itu aja masih ada, itu yang masih nggak kuat itu. Masih ada yang melanggar itu. Makanya hukumannya adalah bayar kafarah. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shaumi. Yang kalau tadi dia wajib mengkodok dan bayar kafarah. Sekarang wajib mengkodok sekaligus nahan tidak makan tidak minum. Itu pada 1 fi Ramadana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. 1 di bulan Ramadan, bukan bulan yang lainnya. Orang yang sengaja buka puasa. Maka misalnya dia jam 9 pagi buka puasa sengaja, itu kan udah dosa tuh, dan dia sudah batal puasanya. Itu pun wajib bagi dia untuk tidak boleh makan lagi setelah itu sampai maghrib. Jadi jangan kemudian dipikir udahlah udah kadung batal, makan lagi, nanti makan lagi. Itu udah double dosanya itu. Karena kalaupun dia itu batal puasa dengan sengaja, setelah itu wajib bagi dia itu menahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Kalau kemudian dia masih makan juga, masih minum juga, masih ngerokok juga, nambah lagi tuh dosanya. Makan lagi, nambah lagi. Karena wajib bagi dia itu untuk bisa menahan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardi. Orang yang meninggalkan niat pada malam hari di dalam puasa wajib. Nih, Anda lupa malam ini niat nih. Malam ini lupa niat. Sampai subuh lupa. Setelah sholat subuh baru ingat.
Semalam gak taraweh, lupa baca doa, baca niat nawaitu soma godin. Udah subuh nih, maka Anda dianggap tidak puasa. Tapi wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi tidak dianggap puasa, tapi wajib berlaku seperti orang puasa. Kalau dia kemudian ini tetap makan, tetap minum, double sudah dosanya. Ya, jadi orang yang tidak niat pada malam hari. Wasalisu yang ketiga, alaman tasahara zonan bako alaili fabana hilafu. Yang ketiga, orang yang sahur dan menyangka kalau masih malam, padahal yang fabana hilafu, maka jelas hilafuhu kebalikannya. Maksudnya dipikir masih bisa sahur, nggak tahunya udah subuh. Dan subuh jam 5 dia kagak ngeliat jam lagi. Jam 5 dia dipikir masih jam 3, dia makan aja sahur nih. Dipikir masih jam 3. Setelah dia makan sahur, dia lihat jam, loh udah jam 5 ini mah udah subuh. Dia dianggap tidak puasa. Wajib dia kodok puasanya nanti. Tapi dia pun wajib tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Meskipun puasanya tidak dianggap, tapi dia wajib tetap puasa, tetap nggak boleh makan, tidak boleh minum. Warobi yang keempat, alamat aftara zonan al-ghurub fabana hilafu aidan. Kebalikannya, kalau tadi nyangka dipikir belum subuh, kalau yang keempat ini orang yang berbuka karena menyangka udah maghrib, padahal belum maghrib, udah gelap banget ini. Terus dipikir baru setengah 6 nih, baru udah setengah 6. Dipikir udah maghrib, dia makan aja udah buka puasa. Setelah itu dibilangin, setengah 6 ini, belum maghrib ini. Pas dilihat, oh iya ya, saya pikir udah maghrib, udah gelap banget. Maka gak boleh lagi dia meneruskan makanan itu. Puasanya batal, tapi dia wajib memotong puasa. Tapi dia juga wajib tidak boleh terusin makan dan minumnya sampai nanti betul-betul maghrib. Yang kelima, alaman bana lahu yaumus salasina Sa'ban annahu min Ramadan. Orang yang bagi dia itu dianggap 30 Sa'ban, padahal itu sudah masuk bulan Ramadan. Misalnya besok dia pikir masih tanggal 30 Sa'ban, besok dia makan aja. Lalu kemudian dibilangin, kok ente masih makan, nggak puasa? Lah kan sekarang masih tanggal 30 Sa'ban. Enggak, sekarang udah masuk 1 Ramadan ini. Maka dia dianggap hutang 1 puasanya, tapi dia setelah itu wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai buka puasa. Wajib tuh. Jadi nggak boleh menanggungan. Aku tanggung nggak, udah kadang batal ini, udah kadang puasa. Itu double itu nanti tuh. Dosanya itu double tuh. Udah kadang kagak puasa saya, terus makan aja terus sekalian. Makan lagi, dosa lagi. Makan lagi, dosa lagi. Minum lagi, dosa lagi. Kenapa? Kan wajib bagi dia itu untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum. Yang keenam, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min mudmudah wastinsak. Orang yang kemasukan air yang berlebih dari kumur-kumurnya atau dari ngirup ke hidungnya. Jadi dia lagi wudhu, di kumur-kumurnya kebangetan banget, ketelan itu. Lagi kumur-kumur itu ketelan. Wajib bagi dia mengkodok puasanya, batal itu puasanya tuh. Tapi nggak boleh makan, nggak boleh. Pagi-pagi jam 9, jam 10 gosok gigi, tempat digosok giginya. Terus ketelan itu dan dia terasa keterasa, ada rasanya kan kalau Pepsodent ada rasanya, dia terasa itu. Batal udah puasanya saat itu. Saat itu juga puasanya batal dan dia wajib melanjutkan, tidak boleh makan, tidak boleh. Padahal menyangin juga enggak kan itu. Makanya hati-hatinya orang berpuasa. Gosok giginya juga hati-hati, kemudian kumur-kumurnya juga hati-hati. Pun juga gitu, lagi istinsak, lagi ngirup ke hidung, dia kekencengan itu,
Ngirupnya gitu kekencengan. Masuklah, terasakan air di sini. Masuklah ke sini. Ke tenggorokan dia ini. Batal puasanya. Batal puasanya dan dia wajib tidak boleh makan, tidak boleh. Nah, inilah 6 orang yang puasanya rusak, dia wajib wudu dan dia wajib menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktu maghrib.